Pernahkah engkau merasa pintu-pintu rezeki seolah terkunci rapat? Padahal engkau telah berusaha sekuat tenaga. Bangun lebih pagi dari orang lain, pulang lebih malam dari kebanyakan. Bahkan engkau menangis diam-diam di sepertiga malam. Berdoa dengan linangan air mata. Namun, yang datang hanya tagihan. Yang hadir hanya beban. Bukan kabar bahagia, bukan keberkahan. Lalu engkau menatap langit, bertanya dengan lirih, "Ya Allah, kenapa hidupku terasa seberat ini?" Tapi sahabatku, pernahkah kita bertanya balik pada diri sendiri? Sudahkah aku benar-benar yakin bahwa engkaulah, ya Rabb, sumber dari segalanya? Karena rezeki bukan hanya tentang kerja keras. Ia adalah cinta dari langit yang diturunkan melalui ketetapan Tuhan. Dan jika cinta itu tak kunjung mengalir, mungkin ada sesuatu dalam hati yang perlu diperbaiki. Kesalahan pertama yang sering tak kita sadari. Kita terlalu menggantungkan rezeki pada usaha, pada manusia, pada angka-angka. Kita sibuk menyusun strategi, namun lalai dari sujud. Kita rajin mengejar dunia, tapi lupa menyebut namanya di awal hari. Padahal, rezeki itu datang dari Allah. Darinya yang menggerakkan hati atasanmu untuk memberimu kenaikan. Darinya yang membisikkan pada klienmu untuk setia. Darinya pula yang menahan bencana datang di saat engkau lengah. Namun saat nama Allah tak lagi jadi prioritas, saat zikir hilang dari lisan, dan Al-Quran hanya jadi hiasan rak, jangan heran jika rezeki pun perlahan menjauh. Sahabat, jika dunia ini terasa sempit, ingatlah langit tak pernah pelit. Mungkin justru kita sendiri yang menutup pintunya. Jangan salahkan Tuhan. Jika rezekimu terasa susah, tanyakan dulu, sudahkah aku hadirkan Allah dalam setiap langkahku? Bukan sekadar di bibir, tapi dalam keputusan, dalam harapan, dalam perjuangan. Kembalilah padanya. Bukan semata-mata karena engkau butuh rezeki, tapi karena engkau sadar, tanpanya, kita bukan siapa-siapa. Kadang kita merasa sudah melakukan semuanya. Bangun pagi, lembur malam, disiplin, hemat. Tapi entah mengapa, hasilnya tak pernah sepadan. Yang datang malah cemas, bukan damai. Mungkin, disitulah letak rahasianya. Kita terlalu bergantung pada logika, tapi lupa menggantungkan harapan pada Yang Maha Kuasa. Usaha tanpa doa, ibarat kapal berlayar tanpa arah, ibarat tanaman tanpa air dari langit. Dan sahabat, ada kesalahan kedua, yang seperti racun dalam air bening. Kita berdoa, tapi hati kita masih penuh keraguan. Kita memohon, tapi lebih percaya pada algoritma, pada grafik dan target. Kita berkata, "Ya Allah, beri aku rezeki," tapi lebih percaya pada pasar dan angka. Lalu di mana peran keyakinan kita? Doa bukan sekadar formalitas setelah salam. Doa adalah senjata. Doa adalah pintu takdir. Doa adalah pelindung. Ketika engkau berserah sungguh-sungguh, disitulah Allah bekerja dengan cara yang tak pernah kau duga. Cobalah hentikan dunia ini sejenak. Duduklah diam dalam sujud, bawa seluruh luka dan kegagalanmu ke hadapannya. Katakan, "Ya Rabb, aku sudah mencoba, tapi aku tak mampu. Mungkin bukan dunia yang terlalu keras, tapi aku yang terlalu jauh darimu." Dan lihatlah, perlahan jalan-jalan yang buntu akan terbuka. Rezeki yang hilang akan mendekat. Karena Allah bukan hanya mendengar doamu, Ia juga membaca hatimu. Pernahkah engkau merasa rezeki tiba-tiba menghilang? Bisnismu hancur, hartamu lenyap. Itu bukanlah kebencian dari Allah. Tapi bisa jadi, itu adalah cara Allah membebaskanmu dari sesuatu yang menjauhkanmu darinya. Kadang, Allah kosongkan tanganmu, agar hatimu penuh dengan doa. Kadang, Allah kosongkan dompetmu, agar kau kembali bersujud. Sahabatku, jangan tertipu oleh gemerlap dunia. Karena ada orang yang tinggal di rumah mewah tapi hatinya gundah. Dan ada pula yang tinggal di rumah sederhana,
Tapi tawanya tulus, tidurnya nyenyak. Rezeki bukan tentang berapa banyak, tapi tentang teki berkah. Berapa banyak kita menunda salat karena pekerjaan? Berapa sering kita lupa sedekah karena sibuk belanja? Dan berapa sering kita lupakan Allah? Padahal yang kita cari adalah pemberiannya. Sibuklah, tapi jangan sampai lupa sujud. Berjuanglah, tapi jangan tinggalkan ayat-ayat Tuhanmu. Karena rezeki tanpa ibadah adalah fata morgana. Bersinar di luar, tapi kosong di dalam. Kadang, rezeki datang dalam bentuk ujian. Agar engkau naik derajat. Agar engkau pantas menerima yang lebih besar. Pernahkah engkau menolong tanpa dibalas? Itu bukan karena sia-sia. Itu karena Allah ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih besar. Dan itu hanya terjadi jika engkau ikhlas. Ikhlas dalam bekerja. Ikhlas dalam memberi. Ikhlas dalam menolong. Karena keikhlasan adalah doa tanpa suara, yang mengetuk pintu langit tanpa jeda. Berhentilah sejenak. Tanya pada dirimu sendiri. Apa yang sedang aku cari dalam hidup ini? Apakah hanya uang, harta, popularitas? Ataukah ridha Allah dan ketenangan jiwa? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan arah seluruh hidupmu dan akan menentukan seberapa besar rezeki yang engkau terima, serta bagaimana cara Allah menjaganya. Kita tak bisa menebak rezeki, tapi kita bisa memastikan bahwa usaha kita suci. Jangan curang, jangan menipu, jangan halalkan yang haram hanya karena lapar. Karena Allah tak akan berkahi rezeki yang datang dari jalan gelap. Mungkin rezekimu lambat, bukan karena kamu buruk, tapi karena waktunya belum tepat. Allah tahu kapan kamu siap. Kadang, kita minta deras, tapi Allah beri tetes-tetes agar kita tetap dekat. Karena, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qiyas At-Talaq 2-3. Ayat ini bukan hanya indah. Ia hidup. Ia bukan hanya dibaca, tapi diyakini dan diamalkan.